Racikan Berita. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya menghimbau kepada segenap rakyat Banten, juga seluruh rakyat Indonesia, bahwa perjuangan ini tidak mungkin bisa berhasil hanya dilakukan oleh kami-kami ya, hanya dilakukan oleh Bang Marwan Batubara, hanya dilakukan oleh Bang Samsir, hanya dilakukan oleh Pak Jenderal Purnawirawan Sunarko dan yang lainnya. Tidak, tapi ini butuh kebersamaan seluruh rakyat bersinergi dalam levelnya masing-masing untuk menyuarakan kebenaran. Sebab kezaliman itu bisa menang bukan karena kuatnya kezaliman, tapi karena diamnya orang-orang yang benar. Nah, saya harapkan terutama yang menjadi korban untuk speak up ya, segera menyampaikan kepada publik melalui video-video tentang kezaliman itu, tentang tanahnya yang dirampas, tentang harga yang murah, tentang tanah yang belum dibayar, tentang laut yang dipagari, tentang sungai yang diuruk, dan berbagai dokumentasi lainnya, karena itu juga nanti akan jadi bahan pembuktian kami di pengadilan. Yang kedua, betul ini ansih bisnis, tapi bisnis ini benar-benar mengumpulkan cuan besar dari keringat dan penderitaan rakyat. Dan kami sudah tegaskan berulang kali bahwa cuan besar itu bukan hanya untuk Aguan, tapi juga untuk Antoni Salim. 89,2% saham dari PT PANI itu dikuasai oleh patungan usaha dari Aguan dan Antoni Salim. Jadi spesifik saya ingatkan kepada Antoni Salim, sebenarnya kalau saudara Antoni Salim hang out, keluar dari bisnis Pantai Indah Kapuk 2 yang menindas rakyat ini, sudah pasti Aguan kolaps. Karena komposisi permodalan Aguan jauh lebih kecil ketimbang Antoni Salim. Dan sebenarnya Antoni Salim bisa berkiprah bagi bangsa dan negara dengan bisnis-bisnisnya yang memang memberikan manfaat bagi segenap rakyat. Misalkan Indofood ya, bisnis menyediakan pangan, menyediakan fasilitas dan sebagainya. Tidak perlu terlibat dengan bisnis-bisnis hitam yang merampas tanah rakyat, yang memang cuannya besar sekali. Kalau Anda masih berlindung bahwa Anda tidak terlibat langsung, memang tidak terlibat langsung di lapangan. Yang terlibat langsung di lapangan misalkan soal pemagaran laut, bukan Antoni Salim, iya. Bukan Aguan, iya. Tetapi Engcun atau Gojali, Ali Hanafi Lijaya, kemudian Mandor Mehmet, ini adalah orang-orang yang bekerja untuk dan atas kepentingan proyek PIK 2 punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Aguan. Kalau Aguan mengakui ada mafia tanah di bawah, dan hari ini pun mengakui misalnya ada masalah dalam proses pembebasan lahan, jadi keduanya, baik Aguan ataupun Antoni Salim, tidak bisa cuci tangan dengan menyatakan itu kesalahan ada di bawah. Karena pada akhirnya tanah ini menjadi asas produksi bagi industri properti yang dikelola oleh Pantai Indah Kapuk 2. Nah, saya menyebut bahwa kejahatan terhadap perampasan tanah ini bersifat TSM, meminjam istilah yang umum digunakan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Terstruktur karena melibatkan banyak pejabat-pejabat, dari pejabat desa, pejabat di kecamatan, pejabat di BPN, pejabat di Pemda, bahkan sampai kementerian dan lembaga. Karena modus operandinya adalah dengan merampas menggunakan sarana hukum, yakni menerbitkan sertifikat-sertifikat untuk merampas tanah rakyat atau ditempatkan di laut dan pantai yang kemudian diklaim menjadi milik mereka. Jadi pemagaran laut adalah prakondisi untuk menguasai secara de facto tanah-tanah itu untuk industri properti mereka, di mana secara de jure-nya tanah-tanah itu sudah dikuasai oleh mereka. Sistematis, karena proses perampasannya tidak hanya di bibir pantai atau tidak hanya di laut, tidak hanya di darat, tetapi seluruh wilayah yang sudah masuk peta tapak pengembangan bisnis mereka itu dirampas. Ya, ada tanah rakyat yang umumnya di daratan dan sebagian di dekat pantai, ada tanah negara mayoritasnya di pantai dan di laut, termasuk di sungai-sungai yang diuruk dan jalan dan segala fasilitas publik yang pengelolaannya oleh negara. Dan ini semua adalah tindakan yang sangat tersistematis dan terakhir masif. Ini tidak hanya terjadi di satu RT, tidak hanya terjadi di satu RW, tidak hanya terjadi di satu desa, bahkan terjadi di 9 kecamatan atau 10 kecamatan, bahkan terjadi di 1 hingga 2 kabupaten di Provinsi Banten, yakni Kabupaten Tangerang sampai ke Kabupaten Serang
di mana ada satu kecamatan, yakni Kecamatan Tanara, yang terdampak proyek penindasan, proyek perampasan tanah rakyat. Jadi kepada Antoni Salim, saya imbau kepada saudara untuk segera hangout dari bisnis ini, dan saya pastikan bisa berhenti. Tetapi kalau bisnis ini tetap jalan, berarti Anda pasang badan. Berarti Anda punya andil terhadap penderitaan perampasan tanah rakyat yang terjadi di Republik ini. Dan terakhir, kepada negara. Sebenarnya tidak perlu lagi kami-kami ini bersuara. Karena memang fungsi, tugas, dan tanggung jawab untuk melayani, melindungi rakyat itu ada pada negara. Nunggu berapa lama lagi? Pemerintah. Nunggu argumentasi apa lagi pemerintah untuk bertindak? Nunggu penderitaan yang macam apa lagi sampai keluar keputusan untuk membatalkan status PSN dan segera menghentikan proyek PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini? Saya tanya itu. Apakah menunggu banyak rakyat yang menderita lagi, atau banyak rakyat yang celaka lagi gara-gara kendaraan proyek PIK 2 yang sudah memakan korban hingga jiwa? Atau menunggu pemagaran laut itu bukan hanya 30 km, tapi menunggu seluruh bibir pantai di wilayah kedaulatan negara Republik Indonesia dipagari dan berubah menjadi negara kesatuan Republik Aguan? Apa menunggu begitu? Kalau sudah itu yang ditunggu, maka sekali lagi ini benar-benar apa yang disampaikan oleh Pak Suryapto, benar-benar ini terjadi ya, kejahatan korporasi dan negara yang bersimbiosis, atau yang disebut dengan SCC ya. State Corporate Crime gitu ya. State Corporate Crime. Karena apa? Ini ada pembiaran, bahkan difasilitasi oleh negara. Negara yang dimaksud adalah pemerintahnya. Sementara negaranya itu sendiri sebenarnya konstitusinya tidak memberikan 1 inci pun peluang atau celah bagi pemerintah untuk melayani oligarki. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf, ada Daeng Didu, ya, kami persilahkan untuk mau ngomong apa saja, karena beliau lebih tahu apa yang harus dibicarakan. Kami silakan. Saya menggunakan kesempatan ini untuk ini, sebenarnya saya mampir aja ketemu teman-teman pejuang yang sudah diwakili Khalid ya sekarang. Kalau tentang PIK 2 Khalid lebih jago lah. Menghadapi pemerintah dan menghadapi PIK 2, menghadapi pengacara, menghadapi, cukup Khalid yang menghadapi itu, penjelasannya sudah sangat lengkap. Saya hanya menggunakan kesempatan ini bahwa 2 minggu lagi Pak Prabowo memasuk 100 hari. Dilantik 20 Oktober, jadi tinggal 2 minggu lagi masuk 100 hari. Rakyat bertanya, apakah 100 hari betul Pak Prabowo itu bersama rakyat atau bersama oligarki dan Solo? Itu titik persimpangan jalan yang Pak Prabowo harus pilih. Nah, rakyat masih sangat berharap bahwa Pak Prabowo kembali ke aslinya dan bisa lepas dari cengkraman oligarki dan dinasti Solo. Itu harapan rakyat. Tapi apakah Pak Prabowo melakukan? Kami masih berharap. Kami masih berharap. Pak Narko mungkin juga berharap, walaupun mungkin harapannya lebih rendah dari saya. Nah, kasus, jadi kita lihat gini ya. Publik paham bagaimana dinamika penertiban pagar laut itu menunjukkan bahwa oligarki sangat kuat. Tanggal 8 Januari itu dengan gagah berani Menteri, gagah berani tanda kutip, Menteri KKP menyatakan ini terjadi pelanggaran. Tanggal 9 turun dengan bintang, tuh dirjennya, tuh bintang, heran juga, saya udah kayak tentara aja dirjen. Pak Isti Komando. Pak Isti Komando. Dengan gaya kayak jagoan, lebih jagoan, hanya datang menyegel. Jagoan tapi takut sama Aguan. Nah, mungkin lagi habis makan hongguan. Nah, setelah itu besoknya Menteri KKP dipanggil DPR dan memberikan penjelasan bahwa hanya bisa dicabut ini kalau ada izinnya. Ini Menteri KKP ini harus kita tahu, yaitu bendaharanya Jokowi waktu tim ses di periode pertama. Kita harus paham posisi dia.
Yang saya waspadai adalah, dan pada saat itu kita tak dapat info bahwa Jokowi datang ke Kertanegara loh. Oke. Ya saya was-wasnya adalah yang terjadi, Jokowi diminta oleh oligarki agar datang ke Kertanegara untuk menekan Prabowo agar menyelamatkan PIK 2. Kenapa? Karena besoknya Menteri KKP langsung menyatakan hanya bisa dibongkar kalau isinya nggak ada. Ini kan tidak mungkin ada isi memagar laut. Monyet bunting pun ditanya pasti paham bahwa itu nggak mungkin ada izin laut. Kok bodoh banget sih kita ini, dibodoh-bodohin sama mereka. Artinya saya menduga ada tekanan sangat keras untuk menyelamatkan ini, menyelamatkan pagar laut ini. Nah, pagar laut adalah puncak gunung es kebiadaban dan perampokan aset negara yang dilakukan PIK 2. Itu puncak gunung es. Kenapa? Saya sudah lama dapat informasi bahwa oknum kepala desa di sana itu menerbitkan kepemilikan kepada pantai dan laut. Dengan modus itu, maka seakan-akan pengembang membeli dari yang punya girik. Yang punya girik. Nah, kalau kita lihat sekarang itu jelas-jelas mau direklamasi loh, bukan sama sekali untuk menghalangi orang. Mau mereklamasi. Dan kelihatannya di pagar itu disesuaikan dengan luas girik pemilik. Ya, Peta-peta girik itu. Nah, jadi ini negara ini. Jadi peta girik semua. Nah, jadi ini sebenarnya bukan masalah pembongkaran pagar, tapi adalah ada orang yang sudah menjual beli laut, pantai dan laut, dan itu terjadi di Bekasi juga. Dugaan saya Bekasi juga terjadi. Saya pikir di kampung saya Makassar juga kayaknya terjadi juga. Nah, di Surabaya kemarin juga begitu. Jadi sekarang oligarki ini setelah merampok tambang, merampok hutan, merampok kebun, sekarang merampok laut. Ini udah keterlaluan menurut saya kalau kita diamkan. Jadi saya berharap Pak Prabowo betul-betul menyelamatkan negeri ini, karena sini menurut saya sudah sangat-sangat keterlaluan, dan kita betul-betul 3 hari ini dibodohi oleh mereka dengan berbagai pernyataan-pernyataan yang konyol, sangat-sangat konyol gitu. Untung ada Khalid yang menghadapi pagar. Nah, jadi ini semakin hari semakin memasuki masalah yang sangat serius. Dan saya pikir sudah sangat sulit bagi kita, bagi orang yang punya akal sehat, menyatakan bahwa PIK 2 ini tidak melakukan pelanggaran, sangat melakukan pelanggaran. Dan tapi kita harus waspada betul bahwa jangan sampai ada pembelokan. Istilah saya kemarin itu adalah Menteri Jokowi di dalam kabinet Prabowo. Ya, nah Menteri Jokowi yang ada dalam kabinet Prabowo kan udah berkali-kali saya katakan di kabinet Prabowo itu ada dua jalur menteri yang paling berbahaya buat Prabowo. Jalur yang lewat menteri yang lewat jalur oligarki dan menteri yang lewat jalur dinasti Jokowi. Dugaan saya menteri KKP itu dua jalur dipakai itu. Dua jalur dipakai gitu. Nah, jadi kita harus berhati-hati betul menghadapi langkah-langkah mereka, karena kalau ini salah maka mereka merasa PIK 2 tidak yang salah. Jadi sekarang kita menurut saya Pak Presiden Prabowo dan penegak hukum sudah tidak ada jalan lain yang Bapak bisa gunakan membenarkan atau mendiamkan pemagaran laut yang dilakukan oleh oleh PIK 2. Tidak ada perampasan. Nah, kan saya sudah berkali-kali kemukakan yang terjadi di sana itu kan adalah dulu saya dilaporkan ke Mas Kota, Daplesi, bahwa saya semua dikatakan karena bikin hoax, adu domba dan lain. Sementara mereka tiap hari bikin adu domba sekarang. Mengadu domba, membuat
adalah gus-gusan, ada nelayan-nelayanan, ada mahasiswa-mahasiswaan gitu. Ini Sekarang pakai koin pula. lah pakai koin. Jadi Koin itu. Jadi ini kok kayak begini negara. Nah, terus nggak ada yang laporin kan. Nah, sekarang semua yang saya katakan itu kan terbukti. Semua yang katakan terus yang melaporkan saya itu mau diapain? Ya kan, clear aja kan. Nah, jadi sekarang saya berharap bahwa betul-betul ikan busuknya sudah kelihatan. Saya hanya menyatakan semua pihak jangan mencoba melawan arus yang sangat kencang ini. Kepada seluruh masyarakat Banten, pikirkanlah. Jangan tiap hari terima seakan-akan bansos, tapi Anda menjual harkat dan martabat diri Anda semua. Dan jual masa depan anaknya. Coba selalu mereka menyatakan. Yang dua kan yang disatukan, yang selalu dikatakan tuh oleh mereka, mereka rajin menyumbang, ya kan, oleh toko-toko. Yang kedua, mereka memberikan lapangan kerja, itu kan selalu yang dipakai. Ya kalau mereka menyumbang dari hasil merampok rakyat, kalian tega menerima sumbangan dari merampok rakyat? Tega nggak menerima itu? Nah, bagi-bagi bansos, apa itu bansos apa? Nah, jadi tiap-tiap itu sumbangan seperti itu hasil rampok rakyat, hasil merampok rakyat, hasil merampok negara. Anda bisa bayangkan, ya saya supaya gambaran ya. Reklamasi itu rumit izinnya, tapi kalau pura-pura membeli pantai, itu namanya restorasi, bukan reklamasi. Restorasi nggak perlu izin karena dianggap bahwa itu bekas laut. Maka bekas darat, maka hanya di restorasi. Restorasi nggak perlu izin apa, akan dinyatakan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau hanya sampai 8 meter di sekitar kota Jakarta yang dijual kira-kira di atas 10 juta, 15 juta, maka secara ekonomi per meter masih sangat menguntungkan sampai 8 meter. Kalau hanya sampai kedalaman laut. Kalau sampai kalau sekitar pik 2, pik 1 itu sampai 10 meter masih layak. Nah, itu yang terjadi sehingga hampir semua yang diambil itu sekitar 8 meter yang dipagar itu maksimum. Nah, kedalaman laut. Jauhnya 1 kilo. Nah, pokoknya mau sampai 8 meter itu instruksinya. Nah, ini adalah persekongkolan sangat jahat. Sehingga saya katakan ini kepala desa yang menerbitkan girik itu harus ditangkap. Hukum mati. BPN yang memberikan surat hak kepemilikan, mau sertifikat apa namanya, hak pemilikan terhadap itu, maka dia harus ditangkap. Itu harus ditangkap semua. Nah, itu menurut saya harus dilakukan karena sudah menjual beli laut. Itu yang nggak boleh sama sekali. Nah, kalau ini sempat lolos, maka laut kita sudah akan diambil semua. Jadi ini bukan masalah yang sederhana. Sehingga mereka sebenarnya memang targetnya adalah meluluskan. Jadi saya mengharapkan, mari kita fokus bahwa ini ada persekongkolan sangat jahat yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi dengan bersama. Siapa tahu kedatangannya ke Kertanegara itu, Jokowi sudah ketakutan. Ini aku masuk penjara kalau ini, ya kan? Karena kebijakannya dia yang keluar itu. Nah, kita nggak tahu. Siapa tahu ada transaksi yang terjadi karena ini. Coba bayangkan Pak, kalau itu 1.000 hektar laut, 1.000 hektar laut. Saya dapat informasi yang dikasih nama itu hanya dikasih Rp15.000 per meter. Itu ya besar lah, nggak punya hak kok. Numpang nama doang. Kalau dia 30 km kali 1 kilometer berarti udah 30.000 hektar dong. Pantas banyak mobil di ya. 30 hektar dong, 30.000 hektar dong. 30 hektar itu berapa triliun nilainya? Ratusan triliun, ribuan triliun. Nah, inilah pencurian yang dilakukan oleh, ya saya juga nggak tahu, tangan Allah bekerja,
mungkin saking semangatnya Abdesi melaporkan kemarin, makanya berbalik semua borok-borok itu terbuka ke muka mereka. Jadi ya ini tangan Allah yang bekerja. Jadi saya hanya kepada publik, ini adalah kasus yang sangat besar yang menjadi uji nyali kepada Prabowo di seharus 100 hari kerja beliau, apakah akan memihak ke rakyat atau memihak kepada oligarki dan dinasti Jokowi. Itu pilihan yang harus dihadapi, dan saya sekali lagi saya masih berharap Prabowo memihak ke rakyat dan kembali ke dirinya sendiri. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita